membenci ada apa? Lawannya membenci apa? Apa urusannya dengan lawan membenci? Oke, jawab dulu, lawannya membenci Dia apa? mencintai. Apa urusannya? Mencintai. Anda sudah tahu berarti kan? Kalau Terus? Uni misalnya sangat mencintai seseorang, Di sehingga mana itu Uni tidak tertulis mau, begitu tuh? loh, ini kan Apa lawan ini? kata. Di situ kan nggak bilang tentang mencintai. Di situ konteksnya mengatakan Dengar deh. barang siapa yang Bisa tidak nggak lebih membenci. lebih tenang mau saya Loh, jelaskan? Kalau memang kurang nggak tenang jelaskan, apa kita saya cukup ini? aja sampai sini. Loh, kok Anda malah ngamuk? Ini loh, miseo ini bukan artinya ngamuk. membenci. Kenapa Anda malah bahas kebalikannya? Yang kita bahas tentang miseo ini yang ada di kitab Anda, Justru Lukas, saya hanya Lukas memberikan 3. gambaran yang semudah mungkin. Kalau kita Gambaran. masih, ya betul. Jadi perkataan Kalau Yesus itu digambarkan lagi sama Anda gitu. Ini seolah-olah Yesus kalian bikin kayak orang bodoh ya. Seolah-olah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. itu kalau nggak bertentangan dengan ayat di kitabnya, kalau nggak bertentangan dengan doktrin gerejanya, biasanya begitu. Contoh, apakah Yesus terkutuk? Tidak. Apakah Yesus mati? Iya. Apakah Yesus mati terkutuk? Iya, menanggung kutuk, tapi terkutuk tidak. Dia menanggung kutuk? Iya, tapi itu terkutuk tidak. Itu rata-rata begitu. Makanya mereka ini adalah orang-orang yang irasional, lawan dari rasional. Orang-orang rasional adalah orang berpikir, orang-orang irasional adalah orang-orang yang keluar melampaui batas. Halo Pak Uju. Halo. Oke, terima kasih. Halo, Kak Sri. Kak Sri. Turunkan ya.
Halo Pak Marwan. Halo. Perkenalkan Pak, nama dan agama. Oh, Islam. Waalaikumsalam. Islam ya Pak? Iya, benar. Oke, saya turunkan ya Pak ya. Makasih. Nah, jadi orang-orang Kristen yang naik ke koma saya itu, kenapa lihat saya itu udah kesel duluan? Karena semua yang saya ucapkan itu emang fakta adanya gitu, dan itu nggak bisa dibantah gitu loh. Makanya mereka tuh kayak, kenapa? Ya wajar sih mereka marah. Ini kan masalah keyakinan mereka ya. Dan kemarahan mereka itu semakin menjadi-jadi karena mereka nggak bisa bantahku gitu loh. Halo Watimadi. Halo. Halo Watimadi. Oke Kak Sri. Oke, saya turunkan dulu. Ini Uten punah nih. Udah pada punah. Aduh. Ini kalau Uten punah kita nggak ada lawan diskusi. Mereka tuh udah tinggal 6% guys. Mereka tuh tinggal 6% di Indonesia. Ya. Jumlah Islam Sunni di seluruh dunia itu 1,8 miliar. 1,8 ya. Jumlah Kristen Katolik itu cuma 1,2 miliar. Protestan 600-an juta. Ya. Ini aku bacain ya datanya nih. Ya. Jumlah Islam Sunni 1,58 miliar, sorry. Jumlah Katolik 1,27 miliar. Islam Sunni 1,58, Katolik 1,57, Protestan cuma 600-an juta, 625 juta. Jadi agama Kristen itu memang merosot. Nggak lama lagi makin berkembang. Tiongkok makin banyak jadi Kristen. Siapa yang bilang? Dapat data dari mana? Makin jadi Kristen. Mereka Dapat kan data makan dari mana? babi. Iya, Aduh, kau ini. Nggak lama lagi Tiongkok jadi negara terbesar Kristen itu. Cita-citamu Nanti aja. kau akan digeruduk Tiongkok habis kau nanti. Takut. Terus siapa? Xi Jinping mau menyembah Ada Yesus apa dia? dengan Konoha kalau negara Kristen bergerak? Mana Ada apa? mau? Kau pikirlah Xi Ada Jinping apa itu dengan nggak negara mungkin Konoha nyembah kalau Tuhan negara Kristen kau. bergerak? Soalnya Xi Jinping dia Aduh, sipit parah kau matanya. ini. Mana mau orang sipit nyembah Tuhan kau? Ajalah. Cuma mayoritas di Jawa tapi dikuasai Yaman. Parah kali kau. Terus? Nah hebat kau itu. Apa Kau aduh? bengek kau. Ngomong mayoritas. Yaman cuma bawa biji pelai senjata udah menang Yamannya. Lah, Tuhanmu juga bawa biji pilar doang ke dunia. Kau ini Diwan udah menopos kau nih, udah tua kau nih, belum bisa diguna kau ini. Kau yang udah tua. Kau ini sudah reject ini, cewek tua reject ini, nggak bisa diguna kau ini. Jangan kau fitnah Tuhan kau yang reject. Jangan kayak Kau gitu. ini sudah reject kau Tentang ini. Tuhan kau udah Gak ada yang disiksa. nasi sama kau. Cuma Yaman gila ya yang. Ini jangan salah, ini Kristen. Jangan salah. Kalau kau nggak make up tuh tua banget muka kau itu, udah kudut kayak nenek melampir. Ini maklumilah ini Kristen ya. Ini Kristen teman-teman. Cuma Nggak usah kau kaget. make upnya aja kau itu ada bagus sedikit. Kalau dibuat coba Ini orang Kristen. Ini Tuhannya lagi kepenuhan dia. Dia lagi kepenuhan Pneuma Hagios. jadi hantu kau tuh sudah menopos tua lagi. Parah ini. Boleh buang sampah sudah. Nggak bisa diguna ini. Kau pakailah mamamu. Mamamu pakai. Itu jenggot kuning mungkin masih guna kau itu. Yang ada Ya limbah itu. coba lah.
dubur mamamu pakai. Mana tahu dubur mamamu. Sama kau itu. Mana tahu dubur mamamu masih bisa dipakai. Walah kau ini. Coba kau tengok intip dulu celana mamamu dulu, bisa nggak dipakai? Coba pakai mamamu dulu. Di Indonesia aja Kristen makin ramai. Dulu beberapa jarang. Ngomong apa kau? Jadi kau jadi kalau jadi Kristen kayak gini ya? Zaman saja yang masih keteruntuh, yang mau merdeka dunia dan akhirat memang masuk Kristen. Teman-teman tahu nggak kalau jadi Kristen tuh kayak gini? Budak Yaman saja yang masih keteruntuh kayak kau. Gini. Kristen tuh gini. Apa ini teman-teman ini bahasa kasih, istilahnya bahasa kasih. Cuma jadi ideologi Yaman kau jadikan agama, parah kali kau. Tai Yaman saja kau makan, alio Yaman saja kau minum, bubur Yaman kau sembah. Gimana kau? Ini anak Yesus ini anak Yesus. Lah kau. Ini anak Yesus teman-teman. Anak Yesus kayak gitu kelakuannya. Memang lah, siapa nggak mau dibilang anak Yesus? Anak Yesus kau. Dibilang anak setan, parah kau ini. Kau anak Yesus, anak Yesus kau. Memanglah, mantap, naskah Kristus, anak Yesus, anak Allah, siapa yang nggak mau? Ini anak Yesus ini guys. Anak setan kayak lo, parah kau ini. Ini kayak gini nih ini anak Yesus ini. Anak setan kau ini, kau anak setan. Dikatain anak setan sama setan nggak apa-apa. Kau anak setan kau. Nggak masalah dikatain anak setan sama setan. Cuma dongeng udah tua lagi. Terus apa punya? Aku nggak apa-apa tuh daripada punya Tuhan lansia. Bisa dibuat ke sampah sudah kau ini. Nggak ada guna lagi kau ini. Iya coba kau tengok dubur mamamu bisa dipakai nggak? Kau ini nggak ada guna lagi deh. Udah bodoh pos. Bisa dibuang ke sampah sudah. Nggak bisa dipakai kain buruk sudah. Ini nggak bisa disalahkan teman-teman. Ini rohnya lagi bekerja. Ini Roh Kudus lagi bekerja. Jadi ini adalah ciri-ciri kalau kepenuhan Roh Kudus. Sudah bodoh pos, sudah tua, nggak bisa diguna lagi. Nah ini ciri-ciri kalau kepenuhan Roh Kudus. Di dalam Kristen itu ada orang-orang yang berbahasa roh. Di dalam Kristen itu kalau mereka bekerja bicara itu Tuhan yang membimbing mereka. Jadi jangan salahkan dia. Dia anak Yesus ini. Wala kau ini. Inilah kalau jadi Kristen orang menghina agama. Itu Kristen itu. Ini Kristen sekali teman-teman. Polisi tolong kami dizalimi. Kalau orang membalas hinaan kau. Polisi tolong kami dizalimi. Polisi. Ini anak Yesus teman-teman, anak Yesus. Polisi tolong kami dizalimi. Ya saya orang kayak gini nih banyak kan hutang teman-teman. Utangnya tolong banyak. Kami polisi. Kalau nggak kebanyakan utang, kalau nggak ditinggal bininya nih biasanya. Aduh, parah itu. Dalam ranah psikologi nih orang dalam gangguan memang jiwanya udah terganggu. Kami dizalimi. Zumo coba buka mulut kau dulu dek. Coba buka mulut dulu. Nah itu ya 3 kali sehari minum obat cacing ya bersembuh ya. Udah ku baptis dengan ludah kudus tadi ya. John Tisera perkenalkan nama dan agama. Itu anak Tuhan dari itu ya. Anak Tuhan itu. Saya pengen memperlihatkan kepada kalian bagaimana kelakuan anak Yesus. Halo John Tisera. Halo. Silakan Pak perkenalkan nama, agama dan tujuannya ke sini. Ya dengar-dengar aja. Saya agamanya Kristen. Oke. Mau ngebahas tema saya atau mau bertanya tentang agama Islam saja? Silahkan aja. Ya, kalau tema saya tuh pertanyaan Pak. Berdasarkan Galatia pasal 3 ayat 13, apakah betul Yesus itu terkutuk itu? Tidak betul. Oke. Bapak pernah baca ayatnya nggak? Pernah. Gimana coba Itu kan bunyinya yang menurut tulis Paulus. Ya, itu surat Paulus ke kota Galatia. Menurut Bapak itu pernyataan Paulus itu pernyataan benar atau pernyataan yang tidak benar kalau menurut Bapak? Dia hanya menggambarkan bahwa orang yang disalib itu adalah orang yang terkutuk. Dan Yesus sudah melakukan itu untuk
menaruh dirinya serendah mungkin. Padahal dia orang yang paling suci. Coba saya bacakan ya, saya tanpa lihat nih, saya hafal ayatnya itu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung pada kayu salib. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, ketika Paulus mengutip kitab Perjanjian Lama yang mengatakan bahwa orang kalau matinya disalib itu terkutuk, itu merujuk kepada siapa, Pak? Yang Di ayat jelas itu. bukan kepada Yesus. Yang jelas bukan kepada Yesus. Tapi Yesus sudah menutup Jadi ayat itu tidak bicara tentang Yesus ya? tidak. Sebentar. Kenapa diawali dengan kata Kristus? Ya, Ayat itu katanya kan tidak kepada Yesus. Tapi kenapa awal kata-katanya adalah Kristus, Pak? Kristus telah menebus kita. Jadi ini bicara tentang siapa nih? Subjek di ayat Ini. itu siapa? Uni, saya mau silakan. jelaskan gini. Siapa yang bisa menjalankan hukum Taurat Uni? Uni bisa menjalankan hukum Taurat. Berarti menurut Anda Tuhan memberikan hukum yang tak bisa dijalankan? Hukum Taurat itu awalnya memang dibuat buat manusia oleh Terus? ahli-ahli agama di Yahudi. Tunggu. Maksud Anda hukum Taurat itu bukan dari Tuhan? Inspirasinya dari Tuhan, tapi diturunkan melalui umat-umat Yahudi yang memang kebetulan mereka itu sangat kritis, sangat pintar, dan sangat bisa dikatakan intelektual lah. Kita akui kan, Tunggu. intelek mereka Sebentar, lebih Bang. tinggi. Saya bingung nih. Ini pemahaman Kristen. Sebentar, saya jelaskan gini. Enggak, saya bukan itu yang saya tanya. Semua perintah dan aturan di hukum Taurat itu perintah dari Tuhan yang benar atau perintah dari orang Yahudi? Sebagian dari Yahudi. Hah? Karena ada hukum-hukum yang dibuat oleh orang Yahudi juga. Jadi dalam kitab Perjanjian Lama itu ada hukum buatan manusia. Ada. Ada karangan manusia di dalamnya. Makanya saya kasih tahu seperti ini. Pertanyaan saya, Uni bisa menjalankan hukum Taurat tidak? Oke. Saya ini jawab kan dulu, bukan jawab dulu, jawab saya dulu. jawab. Jangan Saya jelaskan, jawab, Pak. jawab dulu. Saya Sanggup atau saya tidak? Pak, saya jawab kok diatur jawabannya. Pertama, Pak ya, hukum dalam kitab yang Bapak tuduh Taurat itu hukum yang paling biadab yang pernah ada, Pak. Saya harus jujur nih. Saya harus katakan itu loh. Bayangkan Hukum ya, yang Pak. paling biadab. Paling biadab yang pernah ada, bahkan mungkin lebih biadab daripada tablet Hammurabi yang Tapi ditemukan. Al-Quran Anda justru mengajarkan harus percaya kepada Taurat. Kan saya bilang kitab yang kalian pegang. Siapa bilang kitab yang Bapak pegang Taurat? Emang ada orang Islam yang bilang kitab Bapak itu Taurat? Pak, maaf ya Pak, Bapak harus, ini salah paham nih. Hukum Taurat kepada Musa itu bukan kitab yang Bapak pegang. Kitab yang dipegang Yahudi itu adalah kitab karangan manusia yang bercampur dengan ajaran Musa yang sudah terdistorsi, yang diklaim sebagai Torah. Karena fakta aslinya Torah udah nggak ada. Di zaman Yudas Makabe, seluruh orang Yahudi itu ketika mereka pegang Torah tuh Torahnya dirampas dan dibakar. Oke. Jadi kitab Perjanjian Makanya- Lama ini, sebentar, saya kasih sejarahnya dulu. Jadi asal muasal keberadaan kitab yang dituduh sebagai Torah ini itu hasil dari kebijakan Raja Ptolemy di abad ketiga sebelum Masehi memanggil orang-orang Yahudi yang katanya rabi, 72 orang konon katanya, tapi nggak ada bukti ya. Lalu kemudian mereka membuat salinan dalam bahasa Yunani yang disebut dengan LXX, jumlah dari penulisnya sekitar 72 tuh, atau disebut dengan Septuaginta, dan itu bukan Torah. Betul. Kenapa saya katakan itu bukan Torah? Karena bukan itu yang dibawa Musa. Itu karangan manusia yang mengklaim dirinya bahwa mereka mengikuti ajaran Musa. Makanya Islam itu dalam Quran mengatakan
Fawailul ladzina yaktubuna alkitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Celakalah mereka yang telah menulis kitab dengan tangannya lalu berkata ini dari Allah. Kenapa? Karena mereka menyesatkan banyak manusia. Jadi kitab yang Bapak pegang, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat dan lain-lain itu tidak kami anggap Torah, Pak. Kitab terdahulu. Justru Iya, sekarang bukan kan kitab Bapak. kalian kan justru megang hadis segala macam yang bukan Iya, kitab betul. terdahulu. Loh, Oke, sekarang gini, kembali lagi hadis ke tema itu awal. ada. Kembali Bentar, lagi ke tema awal yang dibilang bahwa Yesus itu seolah-olah menjadi orang yang terkutuk. Bukan. Maksud Paulus itu menyatakan Tunggu, gini. sebentar. Bapak bilang ketika Paulus mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah, itu cuma seolah-olah, bukan beneran. Ya, kalau iman Anda tidak akan mungkin percaya, tapi kalau iman kami percaya. Jangan tanya Islam lah, Islam pasti nggak percaya. Yang saya tanya itu Bapak yang percaya. Kalau kami Bapak tadi percaya bilang, dong. iya. Itulah iman kami. Saya nggak nanya iman Iya, Bapak. Saya tanya Bapak tadi bilang, Pak ingat Pak, posisi saya ini menanggapi statement loh. Kan Bapak bilang seolah-olah. Maka muncul pertanyaan nih, ketika Paulus berkata Kristus telah menebus kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, itu cuma seolah-olah, bukan beneran. Beneran. Loh, mana yang benar Pak? Seolah-olah atau beneran? Bapak tahu nggak seolah-olah itu artinya apa? Makanya sekarang Seolah-olah itu kan bukan bukan sesuatu yang real. Uni, sebentar. Saya tanya dulu ke Uni. Hukum Taurat kalau benar-benar dijalani itu tidak akan pernah ada yang sanggup. Termasuk orang Yahudi. Percaya dengan saya. Betul kan? Iya, berarti Bapak mengatakan Tuhannya orang Yahudi memberikan hukum yang tak mampu mereka lakukan. Karena terlalu berat. Tapi hanya Yesus yang bisa. Iya, berarti Tuhan kalian itu memberikan hukum kepada manusia. Ternyata manusia nggak sanggup lakukan, tapi akhirnya dia yang lakukan. Saya belum selesai. Saya belum selesai. Artinya kita sebagai manusia termasuk Uni tidak akan sanggup untuk melaksanakan hukum Taurat. Yang salah Oleh siapa? Karena itu Yang ngasih hukum sudah atau yang karena yang itu salah siapa? sudah ada perdamaian oleh Pak, saya nggak tanya dulu, saya jawab dulu. Nah, kita bahas dulu. Oke. Oleh karena itu, Yesus ingin mengadakan perdamaian. Allah ingin mengadakan perdamaian dengan semua istilahnya ketidakmampuan kita sebagai manusia. Dengan catatan kita harus beriman dan percaya kepadanya. Itu. Kalau memang kalian menganggap bahwa Yesus itu adalah seolah-olah orang yang terkutuk, sebutkan saja apa perbuatan negatifnya. Belum. Tidak ada kan? Udah ada. Apa Jangan itu Bapak tanya negatifnya? ke saya yang Bapak yang jawab. Banyak perbuatan Yesus yang sangat tidak bermoral, Pak. Yang pertama adalah dia menipu. Contoh, ketika ada seorang yang sedang digantung di tiang salib, dia mem-PHP orang itu. Apa kata dia? Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Pertanyaan saya, Pak, hari itu jam berapa dia ke Firdaus, Pak? Soalnya setahu saya hari itu dia mati kala maut. Tuh, bohong gitu. Mem-PHP orang yang udah mau mati. Udah, kita nggak usah bahas itu. Saya mau, Anda mana percaya perkataan Yesus karena Anda Islam, gimana sih, lucu Anda ini. Pak, kita ini bukan masalah percaya atau tidak. Kan Kristen juga. Anda itu Oke. bukan orang yang terpilih. Makanya Anda tidak akan pernah Berarti ketemu. Tuhan Anda milih-milih. Tapi Tuhan kalau Anda milih-milih. Anda ingin mempertanyakan iman kita kepada orang Kristen, saya coba jelaskan. Tapi kalau Anda sanggah Pak, seolah-olah kenapa sih Tuhan saya kami nggak adalah boleh menanggap? pembohong. Pak, tadi Bapak tadi ngomong saya diem loh. Sekarang gantian lah. Saya belum selesai. Kenapa Nah, dipotong? tapi pernyataan Anda tuh kurang pas kalau menurut. Tapi Lah, kalau ya memang udah, itu pendapat kalau Anda, memang- silahkan saja. Gini aja Pak, bantah aja Pak kalau saya salah. Kalau memang Yesus tidak Tidak perlu pernah berbohong, dibantah, tidak perlu ya dibantah. udah kalau gitu jangan cengeng. Iya. Udah saya dengarkan dulu. Nah, Bukan teman-teman cengeng. perhatikan ya. Bukan Nah kan cengeng. Bapak selalu aja menanggapi saya orang nggak dikasih izin ngomong loh. Dengar ya, Pak John, saya ulangi kembali teman-teman penjelasan Pak John Tisera. Pak John Tisera mengatakan Tuhannya orang Yahudi memberikan hukum yang tak mampu orang Yahudi lakukan.
Setelah hukum itu diberikan, ternyata orang nggak mampu lakukan. Tahu-tahu Tuhannya yang ngejalanin hukum itu. Pertanyaannya, ini Tuhan tahu nggak sih hambanya mampu lakukan itu atau tidak? Tahu nggak Tuhan Anda? Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya bapaknya Yesus. Ketika dia kasih hukum Taurat kepada manusia, dia tahu nggak kalau hukum itu tidak bisa dijalankan? Seharusnya bisa. Tetapi antara daging dan roh itu Tadi akan bertentangan. yang bilang hukum Taurat nggak bisa dilakukan siapa sih, Pak? Anda kan yang bilang hukum Taurat tidak bisa dilakukan. Tidak akan mampu, bukan tidak bisa, Nah, tidak mampu. Dengarkan Tahu dulu nggak? Uni. Maka yaudah tidak akan Antara mampu mampu pertanyaannya. dan bisa tuh beda. Ya udah, pertanyaannya Ya kan? saya ganti. Waktu Tuhanmu, Tuhan bapaknya Yesus memberikan hukum Taurat kepada orang Yahudi, tahu nggak Tuhan ini kalau hukum Taurat itu tidak mampu dilakukan oleh manusia? Tahu nggak dia? Ya Tuhan kan inginnya kita hidup kudus seperti Dia kudus. Kalau kita mau Pertanyaan masuk saya apa surga sih, kan Pak? harus kudus. Pertanyaan saya apa? Coba ulangi pertanyaan saya. Iya, apakah Tuhan kami itu tahu bahwa membuat peraturan itu apakah mampu atau tidak manusia? Betul kan? Ya tahu Betul nggak kan? dia? Ya tahu nggak Hah? dia? Tahu nggak dia? Ya, bukan masalah tahu loh. Tapi itulah untuk menjadi Saya- kudus. Pak, Loh, Bapak tahu nggak kenapa benar Bapak nggak dong. mampu menjawab pertanyaan saya? Karena Bapak sadar arah pertanyaan saya itu nggak kemana bisa menjawab, nanti. bukan nggak bisa menjawab Ya, pertanyaan, makanya, tapi Anda Tuhan yang tidak Bapak bisa tahu mencerna jawaban dari saya. Tahu nggak Tuhan Bapak, ini kalau gua kasih hukum nih ya, nanti nggak ada yang sanggup ngerjain nih, tapi tetap gua kasih dong. Tahu nggak dia tuh? Contoh saya nih, saya kasih analogi nih. Enggak usah, Saya punya- sebentar. Nggak usah Saya panjang kasih lebar. analogi. Nggak usah panjang lebar. Nggak Loh, usah kok panjang ngatur lebar. saya? Saya jawabkan. Sorry. Saya lagi ngajarin orang, bukan cuman Anda, Pak. 600 orang nonton nih. Saya nggak mau. Ini room edukasi. Dengarkan teman-teman. Menurut Bapak John, Tuhannya mereka ini kasih hukum yang berat, saking beratnya nggak mampu dilakukan. Dia perintahkan manusia, lakukan hukum Taurat, kalau nggak kau kuhabisi nyawamu ya. Tahu-tahu hukum yang dia kasih adalah hukum yang berat, saking beratnya nggak mampu dilakukan manusia. Tahu-tahu dari ribuan tahun jaraknya manusia nggak mampu ngejalanin hukum Taurat, dia yang lakuin. Dia yang lakuin hukum itu. Maka pertanyaannya adalah, tahu nggak Tuhan Anda, waktu dia kasih hukum itu manusia nggak sanggup ngejalaninya? Tahu nggak? Itu pertanyaannya. Silakan. Silakan Pak. Pak, silakan dibuka mic-nya Pak. Halo Pak. Pak John, dibuka mic-nya Pak. Tahu. Tuhan Tahu. kami tahu. Tahu. Tuhan kami tahu. Oke, dan Tuhan Anda tahu kalau manusia tidak mampu lakukan itu, tapi tetap dia kasih. Tahu. Tetap dia kasih hukum itu, walaupun dia tahu manusia nggak mampu lakukan. Dia kasih dan dia juga akan berikan solusinya, yaitu apa? Minta Apa solusinya? pengampunan pada Yesus Kristus. Itu dia. Dan maksudnya. solusinya itu diberikan sudah 2000-an tahun kemudian, setelah orang nggak mampu lakukan, dah banyak yang mati. Tidak masalah, semuanya kan Iya, butuh bagi proses. Anda nggak ada masalah. Orang yang udah Loh, mati, sekarang saya kasih tahu, begitu Yesus meninggal disalib, mati, masuk ke alam maut, dia akan memanggil orang-orang yang taat, dan dia sudah memperkenalkan diri, dan dia akan berkuasa di Dari dunia mana Anda dan tahu di itu? akhirat. dari mana Anda Itu kan tahu sudah itu? ada di Alkitab dong. Di mana ditulis? Dia memanggil orang-orang yang ini di dalam kitab Anda. Ada itu kalau Ya, nggak salah mana? di kitab Lukas, saya kurang hafal ayatnya, karena menurut kami itu gini. Saya tahu Teman-teman, kegemaran Anda itu adalah selalu dalil-dalil dan ingat dengan dalil Oh, iya ayat berapa. dong. Kalau kami ayat Alkitab itu kami jalankan dalam kehidupan sehari-hari. serius Anda jalankan. Serius. Anda menjalankan Lukas 14:26. Apa itu?
Wah, ini dia gimana mau ngejalankan? Tahu aja Saya enggak terus terang ya? nggak lagi di rumah, jadi saya Iya nggak pegang gimana? Alkitab. Iya gimana mau? Emang setiap Anda mau Anda keluar rumah baca bacakan dulu Bible saja, Anda semua. bacakan saja, Anda bacakan saja. Teman-teman kalian yang menilai ya konsistensi ucapan itu gimana ya? Lihat nih. Anda sudah jalankan ini. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Sudah membenci keluarga Anda belum? Itu saya akan kasih gambaran seperti ini. Ya, pengertian dari kita itu adalah bahwa kita harus apa istilahnya, hidup untuk Kristus. Kalau udah hidup untuk Kristus, Gambaran lagi kita tuh, itu tidak gambaran perlu lagi. khawatir. Berarti itu cuma gambaran lagi. Berarti tulisannya itu nggak jelas. Yang jelas itu penjelasan Anda. Berarti semua tulisan ini nggak kayak gini penjelasannya. Kalau di sini kan ditulisnya gini, jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci keluarganya, nggak bisa jadi pengikutku. Ternyata bukan kayak gitu penjelasannya. Penjelasannya ada pada diri Anda. Di mana penjelasannya, Pak? Bukan. Wah, Iya, ini nggak iya. Enggak. Yesus kalau Itu- ngomong nih nggak jelas ternyata ya. Itu sudah kita bahas. Itu sudah kita Iya. bahas, sudah sering kita bawa. Ya, makanya sudah Artinya Anda sudah gini benci loh, keluarga Anda. Sudah Anda benci keluarga Anda. benci dalam arti seperti ini. Kita harus rela meninggalkan mereka demi Kristus. Udah Anda tinggalkan istri Anda sama anak Anda. Selama mereka Kristen dan mereka ngikut Kristus, kenapa saya harus tinggalkan? Loh, di situ nggak ada syaratnya. Yang tidak membenci Ada bapaknya, syaratnya. ibunya, mana coba? Bisa saya aja hafal ayatnya loh. Barang Iya, siapa yang saya tidak ngerti. membenci Saya bapaknya, ngerti. ibunya, anaknya laki-laki dan perempuan, saudaranya laki-laki perempuan, bahkan nyawanya sendiri, tidak bisa jadi pengikutku. Ada di situ dikatakan, barang siapa yang tidak membenci keluarganya, kalau non Kristen, Pak, jangan nambah-nambah firman Tuhan lah, Pak. Kok ayat kitab sucinya ditambah-tambahin? Kami sangat mengerti itu ayat itu. Kami Ya tidak udah, seperti coba, orang bodoh coba. bahwa kami harus membenci kepada orang tua kita. Berarti itu ajaran bodoh. kami- Kalau memang berarti menurut Anda, kalau ada ajaran yang suruh benci keluarga untuk mengikuti dia, berarti itu ajaran bodoh. Anda akui itu. Maksudnya? Berarti Anda mengakui kalau ada orang yang menyuruh membenci keluarga untuk mengikut dia, berarti itu ajaran bodoh. Bukan, Anda akui itu ajaran. bukan ajaran. Iya kan Anda bilang gini, saya tuh orang dengerin dulu, Uni, dengerin Anda bilang Uni. gini, Anda Dengerin bilang gini dulu, tadi. Uni. Enggak, saya dengernya Anda gini. Dengerin dulu, Saya dengerin bukan dulu. orang Nih, kalau mau bodoh. mendengar Saya omongan nggak saya, Ya, saya terus terang kalau saya searching dalam bahasa aslinya mungkin bukan membenci artinya, tapi artinya harus miseo. merelakan. Artinya miseo. Nih, artinya saya tahu artinya. Nih, miseo ini nggak ada terus? kata lain selain membenci. Coba cari. Ya. Saya udah belajar. Miseo Lawannya ini membenci nggak ada apa? Lawannya membenci apa? apa urusannya dengan lawan membenci? Oke, jawab dulu, lawannya membenci Dia apa? mencintai. Apa urusannya? Mencintai. Anda sudah tahu berarti kan? Kalau Uni misalnya sangat mencintai seseorang, sehingga Gimana Uni itu tidak tertulis mau, begitu tuh? loh, ini kan Apa lawan ini? kata. Di situ kan nggak bilang tentang mencintai. Di situ konteksnya mengatakan Dengar, barang siapa Uni yang bisa tidak nggak lebih membenci. lebih tenang mau saya Loh, jelaskan. Kalau kurang memang nggak tenang jelaskan apa kita saya cukup ini? aja sampai sini. Loh, kok Anda malah ngamuk? Ini loh, miseo ini bukan artinya ngamuk. membenci. Kenapa Anda malah bahas kebalikannya? Yang kita bahas tentang miseo ini yang ada di kitab Anda. Justru saya hanya Lukas memberikan 3. gambaran yang semudah mungkin. Kalau kita Gambaran? masih ya betul. Jadi perkataan Kalau- Yesus itu digambarkan lagi sama Anda gitu. Ini seolah-olah Yesus kalian bikin kayak orang bodoh ya. Seolah-olah Yesus kalau bicara tuh nggak jelas. Nih, saya ngejelasin ya perkataan Yesus ya. Udah lagi aja Uni. Menurut saya sih udahlah, terserah Uni lah. Sekarang pemikiran silakan Uni aja. Saya rasa saya hanya cukup menjelaskan bahwa selama kita sayang dengan dunia nih ya, selama kita sayang dengan dunia, kita tidak akan mengenal kerajaan Allah. Itu maksudnya. Berarti kalau ayat Anda itu. sayang sama Anda nggak masuk surga. Waduh. Blunder, Pak. Kok blunder? Kok blunder? Anak
anak Anda bagian dari duniawi nggak? Sekarang saya tanya sama Uni. Uni sayang sama anak, ya kan? Iya dong. Justru Suatu- kalau saya tidak iya, sayang, iya, saya ngerti. Sebentar. Justru di agama saya, kalau saya tidak sayang Tapi kepada suatu anak saya nggak begitu masuk surga. Uni dikhianati oleh anak, apa rasanya? Ikhlas. Apa urusannya sama pengkhianatan anak? Emang di situ bicara pengkhianatan? Enggak. Jawab Pasti- dulu pertanyaan saya. Inilah mereka ini sering licin orang. Ya apa Jawab dulu urusannya dengan pertanyaan saya. Kalau misalnya Iya, suatu saat kalau saya jawab gini, anak Uni mengkhianati kalau Uni, sakit hati tidak? ya sakit hati terus urusannya apa? Nah, itu kan. Ya apa urusannya dengan ayat Lukas 14:26? Makanya Justru sekarang saya Justru Yesus menyuruh orang Kristen mengkhianati keluarganya dengan membenci, sakit hati keluarganya jadinya gara-gara Yesus. Oh indah. Pasti selama berarti Anda- keluarganya itu tidak mengakui Yesus, pasti. Di mana tertulis selama keluarganya tidak mengakui Yesus, nama-namai firman Tuhannya dia ini? Ya contoh aja, misalnya anak Uni masuk Kristen kan sakit hati pula kan? Tapi di situ nggak ada dikatakan barang siapa sekarang yang jawab tidak dulu membenci pertanyaan saya. keluarganya. Uni, jawab dulu pertanyaan Apa? saya. Kalau anak Uni masuk Kristen sakit hati nggak? Ya sakit hati terus apa urusannya dengan ayat Lukas 14:26 itu? Nah, diizinkan nggak dia masuk Kristen? Ya kalau dia milik Kristen saya bisa apa? Mau ngapain saya? Nabi Nuh Oh, aja berarti dalam Islam. berarti Dengar. Berarti Nabi diserahkan Nuh aja? dengar dulu. Diikhlaskan? Ini saya Nggak, lagi dijawab jawab. dulu. Loh, ini saya Diikhlaskan atau menjawab. tidak? Nggak ada yang ikhlas anaknya masuk Kristen apalagi nyembah manusia beradu. Siapa yang ikhlas? Itu Bodoh dia itu namanya. jawabannya. Apa Ini jawabannya? keterangannya buat si anak. Kalau memang anak dia siapa? mau ikut Yesus, dia tidak boleh memperhatikan Uni. Ngerti maksudnya? Apa ini? Oh berarti kalau ikut Kristen itu orang tua ditinggalkan. Itu maksudnya. Wah beda banget Bukan dengan orang Islam tua ya. yang ditinggalkan, tapi Kalau di karena orang Islam, tuanya yang tidak mau teman-teman, ikut. Iya berarti kalau seandainya Kalau Islam kalian dibunuh, ya kan? berarti gini, nggak ada, aku Kristen tunjukkan dalilnya. dibunuh. Buktinya pamannya Nabi dibunuh nggak? Jangan kau fitnah kau jangan memfitnah. Dengar baik-baik ya. Terus? Kau tahu nggak? Di dalam kitab kau itu perintahnya adalah barang siapa yang tidak membenci bapaknya, ibunya, keluarganya, istrinya, anaknya tidak bisa jadi pengikutku. Tiba-tiba kau tambahi dengan perkataan Uni, diam jawabannya dulu. simple. Kenapa aku belum selesai? Aku udah Jawabannya motong. simpel. Selama Aku engkau belum mencintai selesai. dunia, engkau tidak akan kenal Di mana? kerajaan surga. Oke. Coba kalau Berat- Uni memang ya, pintar, cerna itu diam dulu. pertanyaan saya. Oke, Itu saya jawaban cerna. Diam dulu jangan ganggu. Menurut si John Tessera teman-teman, selama orang Kristen mencintai dunia, dia tidak masuk surga. Berarti kau nggak mencintai istrimu? Kalau mencintai harus mencintai lebih Kristus daripada istri. Kau mencintai istrimu nggak? Sekarang saya jawab balik. Kau mencintai uang tidak? Saya jawab dulu nih. Enggak. Uni jawab. Aku tidak mencintai atau uang. tidak? Uang yang mencintai aku. Berarti tidak Uang yang mencintai uang. aku. Enggak lah, uang yang mencintai aku. Uang Ini yang datang ke munafik aku. apa enggak? Kok munafik? Kok kau pula yang menilai aku? Uang yang datang mencari aku, bukan aku yang cari uang. Kalau Nah, memang apa- Uni sudah berpunya prinsip tidak mencintai uang. Udahlah, ngapain kau bahas sesuatu yang nggak tertulis di kitabmu? Lukas 14:26 nggak ada urusannya dengan justru orang saya yang meninggalkan menjelaskan. Yesus, orang yang mencintai uang nggak ada. Di dalam Lukas 14:26 itu Yesus berkata tegas. Apa kata Intinya Yesus? kalau mau mengikut Apa? Kristus itu butuh pengorbanan. Oh, inilah teman-teman. Berarti kalau jadi Kristen Ya, itu kita harus butuh berkorban. pengorbanan. Sementara berarti Tuhan kau yang mengorbankan dirinya untuk manusia itu udah nggak benar itu. Bukan nggak benar. Yang betulnya yang Kami mana? sebagai orang Tuhan kau Kristen yang berkorban pun untuk kau atau kau nggak yang usah berkorban untuk takut Tuhan kau? ketika kami dibenci, karena Yesus sendiri pernah bilang, jangan khawatir ketika mereka membencimu, karena Tunggu. sebelum mereka membencimu, mereka sudah Bro. membenci aku terlebih dahulu. Gitu Bro, cerita. Kenapa kau ganti kata-kata di kitabmu? Di kitabmu itu bukan dibenci, Dek. Di kitabmu itu kau yang disuruh membenci. Di kitabmu itu Lukas 14:26. Nah, inilah. Saya nggak ngerti juga ngeliat Uni ini. Coba saya jelaskan dulu. Kenapa Daripada Oten muter-muter saya suka jelaskan dulu sekali tadi. memfitnah Tuhannya? Di sini Lukas 14 ini 26 ini bicara tentang perintah Yesus untuk benci keluarga, bukan sabar kalau dibenci. Itu sebagai gambaran. Kalau kamu mau kenal kerajaan surga, kamu harus membenci dunia. Itu intinya. Termasuk mamamu.
termasuk uang, termasuk keluarga Termasuk terdekat. mamamu. Betul, betul, betul. Oh, ya udah. Membenci Tepuk dalam tangan buat arti ajaran Yesus, dalam teman-teman. dalam Udah, arti kita membenci orang tidak tahu arti boleh itu dah. mengutamakan dunia daripada surga, itu dia. Dengar teman-teman ya. Tapi bukan Kalau kita jadi- berbuat jahat terhadap mereka. Membenci itu perbuatan jahat. Memang membenci itu perbuatan baik menurutmu? Waduh, ini blunder. Berarti di Kristen itu membenci itu bukan perbuatan jahat, teman-teman, perbuatan baik. Nih Pak John kayaknya Kristen kurang profesional nih. Cobalah menjadi Kristen yang profesional gitu loh Pak. Jadi tas gitu kalau jawab tuh. Loh, saya sudah jelaskan tadi, Pak. Kita itu kalau mau mengikut Kristus, kita tidak boleh mencintai dunia. Contohnya Termasuk cinta ibumu. uang, cinta Termasuk ibumu. harta, Ibumu. berzina apalagi Ibumu. segala macam. Termasuk Istilahnya ibumu. bercinta dosa. Termasuk ibumu enggak? Artinya kita rela kehilangan mereka Termasuk demi mengikut ibumu Kristus itu enggak? pasti. Termasuk. Termasuk membenci. Termasuk. Nah, udah Termasuk. cukup. Berarti betul teman-teman. Mengikuti Yesus, benci sama keluarga. Udah simple Pak. Itu aja yang kita tunggu dari tadi. Udah ya. Clear ya teman-teman. Iya. Pak John mengakui kalau untuk ikut Yesus bencilah keluargamu. Udah diikuti itu Pak. Udah Bapak lakukan itu Pak. Tapi saya jelaskan tadi apa? Intinya Saya jangan yang saya tanya itu mencintai Bapak udah- dunia. Iya Bapak sudah Pak, lakukan itu enggak? Jangan mencintai dunia. Kalau selama kita Pak, mencintai tidak dunia, cinta. saya Pak, mau Pak, berbuat Pak John, baik Pak karena John. takut istri, Pak saya mau John. berbuat baik karena takut ibu, Ya, enggak saya mau apa-apa. berbuat baik takut bapak, ya tidak akan bisa Pak ikut John, Pak Kristus. John. Pak John gini loh Pak John, tidak mencintai istri, tidak mencintai anak, tidak mencintai keluarga itu bukan berarti membenci, berbeda dengan membenci. Saya tidak cinta Uniriva, tapi saya tidak membenci Uniriva. Wah, gitu loh, ya. Nah, pertanyaannya ketika Anda mengatakan tidak boleh lebih mencintai dunia daripada Yesus, membencinya dikemanakan? Makanya kan saya tanya tadi perlawanan kata membenci itu apa mencintai, sudah dijelaskan. Lawan kata dari membenci adalah mencintai. Pak Makanya urusannya kita tidak coba. boleh terlalu mencintai dunia. Betul. Ya, tapi terserah sih. Ini terserah kalian. Kalian yang menggodok sendiri lah. Tapi prinsip kita Ngata-ngatain kita adalah bodoh. Tahu nggak Pak, di dalam kitab Anda, barang siapa yang mengatakan saudaranya jahil masuk neraka. Janganlah ngata-ngatain kita bodoh. Nggak usah Anda ad pintar semua. hominem. Anda pintar semua. Bahkan Anda Langsung pemilik yang bilang surga kan. ya enggak Pak. Loh Pak, maaf Pak ya, yang ngaku-ngaku surga itu diwarisi dan ngaku anak Tuhan tuh bukan kami loh Pak, kalian loh Pak. Kami umat Islam nggak pernah ngaku-ngaku anak Tuhan dan pemilik surga loh. Justru kami sebagai hamba Tuhan ini sedang memperjuangkan dan berusaha agar masuk surga. Nggak ada Ya, kami tuh selamat yang berjuang cuma kalau begitu. darah. Oh jelas, darah Yesus terus masuk surga tuh nggak ada dalam Islam Pak. Kenapa Pak? Maaf ya Pak ya, surga yang dijanjikan oleh Allah itu ada syaratnya, nggak kayak di Kristen. Nggak ada syaratnya kan? Kan nggak ada syaratnya kan masuk surga kalian kan? Syaratnya cuma satu, jadi Kristen gitu kan? Bener nggak? Mau kalian Siapa? korupsi, ya. Kata siapa? Saya tanya Aku- Anda, kalau Kristen korupsi masuk surga nggak? Kristen masuk korupsi masuk surga. Kalau ada orang Kristen berkorupsi masuk surga Kita nggak dia? sudah melakukan perbuatan dosa kok. Masuk surga nggak? Masuk surga nggak? Oh nggak Kita sudah ditebus melakukan perbuatan teman-teman. dosa. Nggak ditebus sama Yesus, pada Yesus sudah mati. Wah, nggak bisa. Ternyata sia-sia ternyata. Kirain kalau jadi Kristen udah mati Tuhannya. Enggak, Uni pikir Uni tadi Uni enak juga kan jadi Kristen ini kan, enak juga ya di Kristen ya. Kalau udah dibaptis berarti udah ditebus Nggak dosanya, enak. Jadi asik Kristen masuk itu surga. keras. Jadi Ternyata Kristen itu keras. Harus memikul salib. udah Bapak pikul salibnya. Bapak dari tadi ngomong saya itu tidak hafal ayat tapi saya melakukan. Bapak udah pikul salib. Sudah. Salib apa yang Bapak pikul? Bapak jangan kayak Yesus pikul salib katanya, tapi gantian sama Simeon Pak.
totalitas Pak pikul salib Pak. Yesus nyuruh orang Bukan pikul cerita salib. kalian aja, bisa-bisa aja. Yesus ini gantian loh Pak nih. Oh, kalau Simeon yang diganti. Bukan Simeon, Simon. Bukan Simeon Pak, Simon Pak, Simon. Pak, dengar ya Pak ya. Nah, itu kartun Yesus itu. Yesus itu kan nyuruh orang pikul salib Pak. Dia nyuruh orang sekejam gitu, tapi dia Bukan pas Yesus katanya mau yang nembus. nyuruh, tapi prajurit Dengar dulu. Roma supaya sampai. Yang nyuruh pikul salib itu Yesus bukan. Yang nyuruh Bapak pikul salib Yesus Ini bukan. susahnya kalau bicara dengan kalian itu. Pak, Kalian itu tekstual Bapak itu nggak sekali. mau Apa yang di menjawab teksnya dibaca pertanyaan ya seperti saya. itulah maksudnya, Lah memang pikul begitu, salib. kami bukan orang yang suka merubah-rubah Pikul salib kitab. itu artinya, contohnya, kami itu harus meninggalkan ke perbuatan Apa? duniawi, yaitu apa? Di mana itu? Berzina. Pikul salib sama Ya, dengan sudah itu meninggalkan perbuatan korupsi. duniawi, mana-mana? Coba. Yaitu munafik. Iya, mana itu? Menyembah berhala. Itu Di mana pikul Pak salib tertulisnya? sudah. Teman-teman udah berganti arti pikul salib ya. Udah ganti arti pikul salib. Pak, saya mau tanya itu, kalau Bapak bilang yang saya tantang dari Bapak itu omongan Bapak ya tadi. Saya nggak hafal kitab saya, tapi kami melakukan. Bapak sudah lakukan belum 14:26. Malah muter-muter jawabnya. Gini loh Pak, di room saya ini ya Pak ya. Sebenarnya kalian Kristen itu nggak dituntut untuk menjelaskan, karena saya tahu sulit bagi kalian menjelaskan agama kalian. Tapi yang dituntut di sini adalah Sulit. kejujuran. Gimana sih? Lanjut, buktinya dari tadi Yang penting Lukas itu pengertian yang 14:26 sudah itu disampaikan. Kami Iya, di gereja itu pengertian selalu yang membahas mengenai apa sih Pak? iman Pak, kami. pengertian yang disampaikan Tidak Bapak itu membicarakan sesuai agama nggak? lain, menjelek-jelekan agama lain. Nggak usah bohong. Tahu nggak, STT kalian aja itu memfitnah Islam. Orang pertama dari beragama yang menjelek-jelekan agama lain itu Kristen, namanya Yohanes Damaskus. Nggak usah lah depan kami. Orang yang mempelajari Islam untuk menyerang Islam itu namanya orientalis, oten. Nggak usah sok suci lah Pak. Depan kami itu nggak butuh Pak klaim-klaim manis indah sok suci gitu. Kami ajaran kasih, kelakuan kayak biawak, nggak usah. Di sini Pak bukan ucapan Pak, pembuktian Pak. Nggak usah di depan kami umat Islam. Mana ada Pak, sejak ada diskusi lintas agama ini, mana ada orang Islam percaya kalau oten itu baik Pak. Kami lihat sendiri kelakuan kalian, naik ke atas di awal sok-sok baik kayak ular, lembut matok. Sejak ada diskusi lintas agama, semua kelakuan oten itu terekspos. Yang awalnya kami sebenarnya sebaik, giliran terdesak mereka nggak bisa jawab, langsung Muhammad. Nggak usah Pak, percayalah Pak. 900 orang yang nonton di sini nggak ada satupun yang percaya kalau oten itu baik. Nggak ada, satupun nggak ada. Ada oten baik, itu pun kami masih pertimbangkan tuh, masih kami intip-intip tuh. Nih menghujat nggak suatu saat nih. Itu pun oknum di antara kalian. Dari 1000 oten 3 biji paling. Jadi nggak usah. Kita juga nggak butuh Pak pengakuan saya sebenarnya baik loh, saya sebenarnya hafal Bible loh, saya sebenarnya menjalankan. Nggak usah lah. Di sini kita sedang mengedukasi. Kepentingan kita di sini adalah mengajak orang lain berpikir, merenung, dan jujur terhadap keyakinannya. Gitu. Halo, Assalamualaikum Mirza. Halo. Silakan bro, perkenalkan nama, agama. Kalau bisa buka kamera lah bro ya. Di GoPro aja buka kamera. Ketulik. Ya bro, bisa buka kamera nggak bro, biar enak kita. Belum mandi, muka seram. Nggak apa-apa lah, kita tidak lihat dari wajah, kita lihat dari kesungguhan untuk ngobrol diskusi. Dengan cara buka kamera itu menunjukkan kesungguhan seseorang. Kita tidak pandang wajah. Semua ciptaan Tuhan itu diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk. Mana yang tidak jadi dia. Apa? Bukanya tidak jadi. Ini silakan dibuka. Sampai kalau kita punya niat baik, tentu kita berani. Ini loh saya. Seram kan? Mana? Nggak nampak. Tadi udah. Oke Pak. Di oke. Ditekan klik oke-nya broku. Bro. Siapa namanya bro? Saya manggil apa ini?
abangku ini. Seram. Kenapa? Marcel. Setampan ini pun abangku ini loh. Wajah-wajah orang baik. Abangku, tolong asap rokoknya jangan diliatin ya. Oke, Abang Marcel, selamat datang ya Kak. Selamat datang di Room Uniriva. Room ini tempat kita berdialog. Judul pernyataan ataupun pernyataan di room ini adalah bentuk cara kami mengajak saudara kami Kristen atau Katolik berpikir, merenung dan jujur. Tema saya ini adalah sebuah pertanyaan. Dan ini basicnya gara-gara kami membaca kitab Galatia pasal ketiga nomor 13. Nah, abangku boleh menanggapi judul ini atau boleh cuma bertanya saja. Silakan, Abang Marcel. Saya mungkin cuma bertanya, tapi kan saya kan kurang memahami dan jarang juga. Ya mungkin dikatakan KTP lah seperti itu. Oke. Cuma kalau menurut saya agama Kristen itu Katolik sebenarnya bacaannya sudah benar, tapi cuma biasanya orang Kristen itu selalu salah artikan. Banyak sekali itu saya lihat. Banyak sekali karena apa? Artinya Tuhan dan Tuhan, Tuhan dan Tuhan. Mereka itu tidak mungkin mereka baca tapi tidak tahu mengartikannya itu. Artinya Tuhan Allah, Tuhan Allah, Tuhan Allah. Nah, Tuhan itu kan benar juru selamat, dia yang diutus untuk mengajari umat manusia. Nah, Allah itu siapa? Mereka itu tidak berpikir bahwa ada Allah. Allah itu siapa? Itu yang saya selalu nonton. Banyak sekali saya nonton. Dan kami saya mengakui kesalahan itu. Allah itu padahal tiap hari Minggu itu mereka masuk, tapi mereka tidak tahu Allah itu apa yang disebut di Alkitab yang terakhir. Kalau abangku sendiri gimana cara memahaminya? Itu yang kekeliruan di ajaran kami. Mungkin pendeta sama romo itu paham, tapi kalau yang orang biasa tidak paham itu artinya Allah itu apa. Itu yang saya kadang-kadang bingung sama mereka. Boleh nggak saya jelaskan itu sepengetahuan saya tentang kata-kata itu? Ya, boleh. Izin ya. Tapi saya sapa dulu Pak Paskalis Honggo. Pak Paskalis Honggo, silakan dibuka mic-nya Pak. Pak Paskalis Honggo. Teman-teman tolong hargai saudara kita Bang Aska Manik Marcel ya. Boleh, karena saya tidak terima hanya mereka sebutan sampai padahal udah tertulis di situ artinya Tuhan Allah, tapi mereka hanya sebut Tuhan, percaya Tuhan dan Allah itu tidak ada. Oke. Dan itu ajaran Katolik loh. Mungkin ini Bro Aska mungkin belum pernah dengar, tapi ini mereka selalu emosi dan tidak bisa menjelaskan itu. Baik. Itu yang saya keliru juga di sana. Ya, gini Bro, saya minta maaf dengan sangat-sangat kepada Anda. Mungkin apa yang akan saya katakan ini mungkin menyakiti sedikit, tapi saya harapkan cobalah cari tahu. Tidak menyakitkan, karena di sini kan kita berpikiran. Baguslah. Masya Allah, baiklah ya. Orang seperti Anda inilah membuat saya terkadang harus lebih belajar lagi lemah lembut supaya tidak menggunakan diksi-diksi yang tidak menyakiti. Gini broku, sebenarnya kitabnya saudara kita Kristen Katolik, baik Septuaginta, yaitu kitab perjanjian lama berbahasa Yunani, atau kitab perjanjian baru yang berbahasa Yunani, atau kitab teks Mesorah, kitab perjanjian lama berbahasa Ibrani, itu tidak ada kata Allah di dalamnya atau kata Allah di dalamnya, itu tidak ada. Tidak ada sama sekali. Kenapa? Nama Tuhan atau proper name Tuhan, nama bukan gelar ya. Seperti nama saya Rifa, gelar saya Uni. Uni itu artinya kakak. Gelar saya Uni, nama saya Rifa. Dalam kitab perjanjian lama teks Mesorah, nama Tuhan itu Yod Hevave. Kristen bilang, ada yang bilang Yahweh, ada yang bilang Jehua, ada yang bilang Yahweh. Padahal itu salah, keliru, itu tidak ada penyebutan begitu. Yang ada hanya tetragramaton, huruf itu Yod He Va V. Itu dulu. Nah, di dalam perjanjian baru, Yesus tidak pernah memperkenalkan nama Bapa. Dia hanya memanggil gelarnya sebagai Pater dalam bahasa Yunaninya, Father dalam bahasa Inggrisnya, Bapa bahasa Indonesianya.
Yesus tidak pernah menyebutkan nama Tuhan itu di dalam perjanjian baru. Tetapi ketika kemudian kitabnya saudara-saudara Kristen dan Katolik itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, KBBI, Kamus Bahasa Indonesia, itu mengambil banyak bahasa-bahasa Arab dan Sanskerta yang dijadikan sebagai bahasa Indonesia. Lalu kemudian nama Tuhan dalam bahasa Arab itu Allah, A-L-L-A-H, dalam bahasa Arabnya alif lam lam ha, ditransliterasi, diganti huruf Arabnya menjadi huruf Latin. Seharusnya pronunciation atau cara pengucapannya itu nggak boleh berubah. Paham nggak? Nama Tuhan dalam bahasa Arab ini, ya, dalam bahasa Arab ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, itu ditukar ke dalam bahasa Latin menjadi A-L-L-A-H. Nah, sebetulnya pronunciation atau lafaznya itu nggak boleh berubah, harus seperti yang dibaca dalam bahasa Arab ini. Tapi yang terjadi di Indonesia, saudaraku Kristen, itu mengucapkannya dengan keliru dengan kata Allah. Iya. Saya tunjukkan kepada Anda KBBI ya, dan ini bukan cuma KBBI, saya kasih juga data dari kamus Oxford dan kamus kamus Cambridge. Ya, saya pakai kamus nasional dan internasional. Saya kasih data ya. Nah, kita pakai di sini kamus KBBI. Nih, Allah dalam KBBI. Nih. Di sini kata ALLAH ini adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama. Ini Allah ini nama, bukan gelar. Nah, di kamus Cambridge atau kamus internasional, saya kasih kamus Oxford ya. Nih, ini kamus luar negeri, ini kamus Oxford. Tunggu sebentar. Nih, ini kamus Oxford Linear Dictionary. Ini Allah adalah the name of God among Muslim. Lagi-lagi nama. Nah, tetapi saudara-saudara aku yang aku cintai sebenarnya ini, ya, sebenarnya saudara-saudara saya yang Kristen ini, yang saya cintai ini, itu dapat nama Allah itu dari LAI. Para penterjemah LAI, penterjemah ND itu mengambil kata Allah dari istilah Tuhannya umat Islam, lalu menjadikannya sebagai nama atau menjadikannya sebagai gelar kepada sembahan teman-teman. Nah, sebetulnya kami harus sakit hati dengan hal ini. Tapi karena kita sudah hidup dalam sistem demokrasi, sistem undang-undang, di mana seolah-olah ini dibiarkan, kami tidak permasalahkan. Tapi ketika kita berdialog, teman-teman Kristen bilang Allah itu dipaksakan kepada kami sebagai gelar, itu penistaan kepada kami. Contoh, nama abang aslinya siapa? Marcel. Orang perbatasan Timor Ya. Leste. Tiba-tiba nama abang Marcel. Terus kemudian setelah nama abang Marcel, saya ambil di depan abang kucing saya atau binatang saya, peliharaan saya kasih nama Marcel. Abang sakit hati atau tidak? Itu yang Ya, itu terjadi pasti kepada sakit kami. hati. Nah, tapi tidak masalah. Tapi gini bang, abangku, ini kita bisa berdamai dengan cara begini. Seandainya kalian sebentar, Pas kalis dulu, saya belum selesai dengan bang Michael. Saya minta tolong ya di room ini biar kita kondusif. Saya itu sengaja pelan begini karena saya sangat menghormati Bang Marcel dengan kesantunan beliau ya. Tepuk tangan dulu buat Abang Marcel ya. Buat yang lain tolong hargai. Terima kasih udah diizinkan masuk. Nah,
Sebetulnya abangku, kalau seandainya kalian umat Kristen sepakat dengan KBBI bahwa Allah adalah nama Tuhan, kalian panggil nama Tuhan, panggil Allah beribu kali pun gak mungkin kami marah. Asal kalian katakan bahwa Allah itulah pencipta. Jangan kalian bilang Allah itu adalah Yesus. Yesus punya nama Ya, sendiri. sebenarnya seperti itu, tapi saya saya lihat-lihat mungkin mereka itu salah artikan apa seperti apa. Jadi Tuhan ke Tuhan, Tuhan ke Tuhan. Nah, ini kan repot. Tuhan itu kan yang contoh mungkin guru kan seperti itu. Itu pemahamannya saya, bukan. Ya, kita tidak mewakili lah, abang tidak mewakili agama manapun. Maksudnya Ya, ini adalah hak prerogatif abang. Kami pun paham di sini. Kami juga tidak mau nanti Anda dihakimi sama teman-teman Katolik lain, karena Ya, room ini kan gitu. room demokrasi, ya kan. Nah, gini abangku, sebenarnya bang, diskusi debat-debat antara Islam dan Kristen ini bisa berhenti kalau Kristen punya identitas agama sendiri, itu pakai sudah. Contoh, jangan pakai lagi nama Allah, jangan pakai istilah Islam, pakailah istilah-istilah dalam kitab masing-masing. Maka mungkin kita tidak perlu lagi berdebat, karena kita sudah punya identitas masing-masing. Saya tidak perlu membahas Yesus. Kalau kita sudah ada gapnya, sudah ada, oke, pakai agamamu, kami pakai agamamu. Itu Tapi Anda tahu seperti kan? itu. Tapi yang biasa kebanyakan yang berdebat itu dari kaum Protestan sebenarnya. Kalau Katolik Iya, betul. Katolik sebenarnya jarang, orang-orang Katolik itu Ya, saya jarang akui itu. sekali mereka berdebat. Dan jujur saya akui Katolik lebih ramah daripada Protestan, itu saya akui, jujur saya bilang ya, itu saya alami sendiri. Yang paling banyak mencaci, memaki itu memang saudara kita dari golongan Protestan. Itu memang fakta. Maaf, saya tidak mengadu domba, itu fakta. Tapi ya Iya. sudahlah, kita anggap mereka itu orang-orang yang tertrigger lah. Saya maklumin aja. Oke, jadi itu Saya kan tema kita penasaran bang. soalnya. Ya, tapi tidak apa-apa. Tapi luar biasa ya, luar biasa, tepuk tangan. Mudah-mudahan sehat selalu. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.